pada Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Dr. Sampurno, MBA Apoteker. Yang terhormat juga Profesor Agung yang hadir juga pada kuliah pakar hari ini. Yang terhormat juga para panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan kuliah pakar kefarmasian pada hari ini. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu peserta serta adik-adik mahasiswa yang turut serta dalam kuliah kefarmasian pada hari ini. Nah, kita hari ini memasuki sesi ke-8 dari kuliah kefarmasian dengan topik manajemen strategik dengan tema implementasi strategi. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu saja, kami persilahkan kepada Bapak Sampurno untuk menyajikan materi. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Sampurno. Persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara-saudara sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Sore ini adalah kuliah online saya yang sesi ke-8, berarti sesi terakhir dari manajemen strategik. Pada sesi 8 ini saya mengambil subtema mengenai implementasi strategi. Ya, silakan. Ya, slide berikutnya. Ya, kita bahas sedikit mengenai apa itu tata kelola perusahaan atau yang dikenal dengan Good Corporate Government atau GCG. Tata kelola perusahaan itu adalah tata kelola perusahaan yang baik itu adalah seperangkat mekanisme yang digunakan untuk mengatur hubungan antara stakeholder. Stakeholder-nya itu terdiri dari pemilik atau shareholder, pemilik saham, pemegang saham. Yang kedua manajemen, karyawan. Yang ketiga adalah customer. Jadi ketiga unsur ini di dalam perusahaan mesti kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Harus equal treatment, tidak bisa hanya mementingkan manajemen, tetapi mengabaikan pemegang saham. Pemilik modal itu bagaimanapun juga memerlukan, karena dia investor yang tentu saja mengharapkan ada profit di dalam investasinya di perusahaan itu. Demikian juga customer, itu tentu saja dia harus mendapatkan yang terbaik dari perusahaan itu. Kalau perusahaan itu tidak ada loyalitas dari customer, perusahaan itu tidak mungkin bisa berkembang. Karena tumbuh kembangnya suatu perusahaan itu berasal dari loyalitas customer. Apa yang disebut dengan loyalitas? Salah satu tanda customer loyal itu ada yang dikenal dengan repeat order, repeat purchaser, pembelian yang berulang-ulang. Tata kelola perusahaan itu berkonsentrasi pada cara-cara yang baik untuk menjamin keputusan strategik agar dapat dilakukan dengan baik dan efektif. Selain itu juga mencegah terjadinya benturan kepentingan berbagai pihak yang ada di dalam perusahaan. Jadi tidak boleh ada benturan kepentingan, tidak ada konflik of interest antara pemilik dengan manajer. Lalu manajer puncak itu harus selaras, harus harmonis dengan tujuan perusahaan, harus harmonis dengan shareholder. Tidak boleh manajemen puncak itu mengambil keputusan yang merugikan semua pihak, menguntungkan diri sendiri. Jadi tidak boleh interest pribadi manajemen puncak itu bertentangan dengan interest perusahaan. Jadi harus harmonis, harus sejalan. Perusahaan perlu dijaga agar kepentingan manajer puncak yang saya katakan sejalan dengan kepentingan stakeholder. Ini untuk semua itu diperlukan seperangkat aturan apa yang dikenal dengan good corporate government. Ya, berikutnya. Ya, bisa berikutnya. Agak susah ya? Iya Pak, agak macet ini. Agak macet ya?
Bentar, saya stop dulu. Ya, ya. Ya. Nah, Ampun, Pak. ya, itu apa yang disebut dengan 5 prinsip utama good corporate government. Ya, yang pertama transparansi, harus ada keterbukaan. Mengelola perusahaan tidak boleh ada hidden agenda, tidak boleh ada yang disembunyikan. Apalagi kalau perusahaan publik seperti di Indonesia, kalau perusahaan BUMN yang sebagian sahamnya dijual kepada publik, ya harus dikelola secara transparan. Ya, kemudian ada akuntabilitas yang kedua. Ya, akuntabilitasnya harus jelas. Kemudian yang ketiga responsibility, ada tanggung jawab yang jelas. Kemudian independensi, ya, independen. Ya. Kemudian fairness, kewajaran. Pelaksanaan dari 5 prinsip utama dari good corporate government ini sebetulnya tujuannya adalah melindungi semua kepentingan stakeholder. Jadi tidak boleh siapapun stakeholdernya itu dirugikan. Pengaturan dan implementasi good corporate government ini memerlukan komitmen. Ya. Tidak bisa komitmen itu harus tertulis, artinya seluruh jajaran manajemen, terutama manajemen puncak, itu harus memiliki komitmen. Ini perusahaan, ya kalau perusahaan sudah go public, apalagi perusahaan multinasional yang besar, seperti Pfizer itu operasinya sudah lintas benua. Dia anggaran belanjanya, penjualan seperti Pfizer itu melebihi APBN negara kita. Jadi dia harus dikelola dengan corporate good government yang transparan, akuntabel, dan bisa dikontrol setiap saat oleh pemilik saham, pemegang sahamnya. Jadi perusahaan itu juga dituntut untuk memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan jelas, serta mudah diakses oleh stakeholder sesuai dengan haknya. Nah, ini kalau misalnya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sudah go public, itu harus mengumumkan hasil audit laporan tahunan yang sudah diaudit oleh akuntan publik, itu harus diumumkan secara terbuka di masyarakat sehingga seluruh pemilik saham, shareholder-nya itu bisa tahu bagaimana perusahaan yang selama setahun itu dikelola oleh manajemen, apakah mengalami kerugian, apakah ada keuntungan, di mana letak keuntungan, di mana letak kerugiannya, itu shareholder harus tahu. Kebijakan perusahaan yang strategis harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholder. Ini kalau dilanggar bisa terjadi kasus berat. Seperti di Indonesia baru-baru saja seperti itu kan BUMN Jiwasraya yang rugi sekian puluh triliun, gitu ya. Itu ternyata ada kebijakan-kebijakan strategis yang tidak diberitahukan kepada stakeholder. Dia membeli saham di perusahaan lain yang sahamnya itu saham yang tidak prospektif, dari saham yang mengandung kerugian, kemungkinan potensi rugi itu sangat besar. Harusnya hal seperti itu menurut good corporate government itu harus diberitahukan sebelumnya. Bahkan itu dalam RKP-nya, rencana kegiatan dan belanja perusahaannya, itu harus sudah dicantumkan kemana investasi yang dilakukan oleh perusahaan itu. Jadi kalau misalnya BUMN Pharma juga begitu, kalau mau investasi membeli perusahaan itu harus dilakukan dulu. Tidak bisa tahu-tahu terjadi dan rugi. Jadi manajemen puncak harus menetapkan tanggung jawab semua organ yang dimilikinya. Sebuah perusahaan itu biasanya bisa jadi dia mempunyai anak-anak perusahaan. Dan anak-anak perusahaan ini juga harus ada guidance, ya. Harus ada manajemen puncak harus menetapkan tanggung jawab semua organ yang dimiliki perusahaan secara jelas, selaras sesuai dengan misi dan strategi dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan. Semua organ tersebut harus memiliki kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya. Misalnya kalau di Kimia Farma ada anak perusahaan apotek, ada anak perusahaan perdagangan, ada anak perusahaan yang lain. Semua itu harus harus mempunyai sasaran, mempunyai yang jelas, dan itu harus sesuai dengan strategi perusahaan induknya.
Jadi semua organ tersebut harus memiliki kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memiliki ukuran kinerja dengan sistem check and balance dalam pengelolaan perusahaan. Jadi harus ada sistem kontrol internalnya. Ada satuan pengawasan intern yang bisa mengontrol bagaimana kinerja strategis, bagaimana kinerja keuangan itu bisa dikontrol oleh perusahaan. Ya, ini ya. Kalau sebelumnya sudah selesai belum? Sebelumnya coba selesai. Ya, nih perusahaan dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari semua tekanan. Tidak ada konflik of interest, serta memberikan equal treatment kepada seluruh stakeholder. Ini prinsip-prinsip yang sangat penting. Jadi seperti misalnya misalnya contoh Jiwasraya. Contoh misalnya Pelindo, contoh misalnya Garuda, itu pengambilan keputusan ada konflik of interest antara direksinya dengan perusahaan, itu tidak boleh, ya, sehingga perusahaan bisa jadi besar. Ya, berikutnya. Ya, ini ada pemisahan antara kepemilikan dan kontrol manajerial. Hubungan antara owner dengan manajer menjadi isu penting dalam konteks tanggung jawab manajer untuk menciptakan value bagi stakeholder. Ketika perusahaan itu masih kecil ya, dikelola oleh keluarga, ada direktur utamanya itu dipimpin oleh ayahnya, suaminya, kemudian manajer keuangan oleh istrinya, marketing oleh anaknya. Ketika perusahaan itu masih kecil. Tapi ketika perusahaan sudah membesar, tidak mungkin ditangani sendirian oleh keluarga. Jadi di sini harus merekrut, meng-hire manajer profesional. Nah, ini bisa jadi yang menjadi direktur utamanya bisa jadi pihak luar, tapi dikelola dikontrol oleh owner. Nah, yang banyak terjadi adalah kombinasi antara owner dengan profesional. Seperti Anda bisa lihat Kalbe Pharma misalnya. Kalbe Pharma dulu direkturnya utamanya orang luar, nanti berganti keluarga. Sekarang yang terjadi adalah kombinasi antara keluarga dengan profesional. Itu yang terjadi dengan Dexa Medica juga demikian. Tetapi kalau kita lihat perusahaan farmasi di Indonesia, itu ada kombinasi antara profesional dengan owner, dengan keluarga. Ya, biasanya keuangan, purchasing itu biasanya tetap dikendalikan oleh keluarga, karena itu biasanya yang menjadi titik lemah dalam bisnis farmasi di Indonesia. Ya, ada 3 mekanisme tata kelola internal dan 1 mekanisme berdimensi eksternal. Ya, yang pertama tata kelola internal itu konsentrasi kepemilikan. Yang kedua ada dewan direksi dan dewan komisaris. Yang ketiga ada kompensasi eksekutif, itu adalah mekanisme internal. Ya, pasar itu dianggap sebagai mekanisme eksternal karena pasar akan mengontrol apakah strategi telah dilaksanakan dengan baik dan telah terjadi strategi fit dengan dinamika eksternal. Itu pasar mengontrol. Kalau ternyata sebuah perusahaan sahamnya di pasar itu jatuh, ya, kemudian dibeli oleh investor dengan harga yang murah, itu pasti terjadi sesuatu di dalam perusahaannya. Ada dikontrol oleh mereka. Tapi kalau sebuah perusahaan go public kemudian harga sahamnya meningkat, itu berarti ada kontrol pasar yang mengindikasikan di perusahaan itu terjadi mekanisme manajemen yang bagus sehingga harga sahamnya bisa meningkat. Konsentrasi kepemilikan itu berperan dalam mekanisme tata kelola, terutama untuk mengontrol keputusan manajemen. Kemampuan kontrol ini penting untuk memantau dan mencegah terjadinya kesalahan dalam keputusan strategik. Pada keputusan besar multinasional telah terjadi sekarang pada perusahaan besar multinasional maksud saya, itu telah terjadi pergeseran kepemilikan. Kalau zaman dulu perusahaan itu dimiliki oleh individu-individu perorangan, pemilik individual. Sekarang hampir semua perusahaan farmasi besar seperti Pfizer misalnya, itu tidak lagi dimiliki mayoritas oleh pemegang saham perorangan, tapi dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan. Ada lembaga keuangan pensiun, ada lembaga-lembaga
Dan itu menjadi apa? Perusahaan itu seolah menjadi satu negara di mana pemilik sahamnya itu banyak institusi. Jadi sekarang sangat jarang perusahaan itu dimiliki perusahaan multinasional dimiliki saham terbesar oleh perorangan. Ya bisa saja pendirinya itu memiliki golden share, memiliki saham saham emas atau apa gitu ya, yang mempunyai hak veto bisa jadi. Tetapi agak berbeda sebuah perusahaan-perusahaan farmasi di Inggris, di Prancis itu masih ada perusahaan-perusahaan yang dimiliki sahamnya bahkan dimiliki oleh perorangan. Ada perusahaan farmasi sangat besar di Prancis yang waktu 10-15 tahun lalu itu ownernya masih ada. Tetapi perusahaan ini tidak dihibahkan, diwariskan kepada anak-anaknya, tapi foundernya itu membuat satu yayasan di mana yayasannya itu menjadi pemilik dari perusahaan itu. Anak-anaknya bekerja di perusahaan itu sebagai karyawan dari perusahaan yang didirikan perusahaan. Demikian juga saya pernah bertemu dengan seorang country manager perusahaan Ross di Indonesia ketika saya menjadi kepala badan. Dia ternyata cucu dari pendiri Ross tadi. Tapi sekarang Ross sudah menjadi milik lembaga keuangan, bukan lagi milik keluarga dari yang bersangkutan tadi. Ini terjadi pergeseran ya. Jadi perusahaan multinasional yang besar ini itu seperti sebuah negara. Jadi perebutan untuk menjadi CEO itu juga sama dengan ketika ada perebutan menjadi pemimpin puncak di suatu negara. Dan memang anggarannya luar biasa besar. Seperti Pfizer itu mengakuisisi banyak perusahaan itu lebih dari 300 miliar dolar. Dan itu 300 miliar dolar itu melebihi anggaran belanja negara kita. Ya, berikutnya. Ya, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Ya, Dewan Direksi atau disebut Board of Director (BOD) itu adalah sekelompok individu yang dan berada pada dan melindungi semua shareholder dari praktek-praktek yang merugikan. Misalnya kasus Enron di Amerika dulu, di mana perusahaan itu sebenarnya rugi, tapi direkayasa sehingga terlihat seolah-olah perusahaan itu untung besar. Tapi setelah diselidiki ternyata itu ada manipulasi, ada rekayasa sebenarnya Enron itu rugi. Dan ternyata kasus ini tidak hanya berlaku di Amerika, juga berlaku di Indonesia. Baru saja Jiwasraya rugi sekian puluh triliun, kalau nggak salah 30 triliun lebih, itu juga ada praktek-praktek semacam ini. Dan ini yang harus dihindari dengan adanya good corporate government. Dengan dilaksananya good corporate government, hal semacam itu mestinya tidak akan terjadi. Jadi Dewan Direksi itu dipilih oleh pemegang saham. Di Indonesia, perusahaan yang go public, termasuk juga BUMN, itu penggantian BOD, penggantian Board of Director dan penggantian Dewan Komisaris itu dilakukan melalui mekanisme RUPS, upah umum pemegang saham. Jadi kalau dia sudah go public, kalau dia sebagian dimiliki oleh saham, tidak bisa, penggantian tidak bisa ditetapkan oleh menteri, tapi harus menunggu RUPS. Meskipun di dalam RUPS itu pemerintah memiliki saham mayoritas, tetapi mekanisme itu harus melalui RUPS. Ya, selain Dewan Direksi, dikenal juga, seperti yang saya katakan tadi, Dewan Komisaris, yang bertindak mewakili pemegang saham. Bahkan pada perusahaan-perusahaan tertentu, Dewan Komisaris itu diberi wewenang untuk memberhentikan sementara direksi bila dianggap direksi melanggar aturan-aturan, melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan. Ya, kita sering mendengar kemarin misalnya, kalau tidak salah Pertamina diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk memberhentikan direksi. Ini bisa jadi di perusahaan-perusahaan lain juga ada mekanisme-mekanisme sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Dewan Komisaris itu mengawasi kebijakan dan pengelolaan perusahaan berdasarkan RKP, berdasarkan anggaran dasar rumah tangga dan RKP yang telah ditetapkan. Jadi diawasi apakah rencana tahunan yang sudah disahkan, disetujui
pada rapat umum pemegang saham itu setelah dilaksanakan, apakah itu ada perbedaan, ada penyimpangan atau tidak. Kalau ada penyimpangan, ada perbedaan, mesti dikonsultasikan dengan Dewan Proses pada rapat-rapat yang diadakan antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Itu adalah mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Kalau terjadi penyimpangan selama ini, itu mekanisme itu pasti tidak dilalui. Karena kalau dilalui pasti akan ketahuan. Jadi sebelum terjadi penyimpangan pun sudah diketahui bahwa itu akan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Ya, berikutnya. Kontrol pasar. Ya, pasar dapat berperan sebagai kontrol eksternal perusahaan. Saham perusahaan di pasar modal yang tadi saya sebutkan harganya jatuh dan dibeli murah oleh pihak lain, itu mengindikasikan ada permasalahan di dalam perusahaan dan kinerja perusahaan tidak prima. Mekanisme eksternal akan terjadi bila tata kelola perusahaan lemah dan tidak efektif. Kinerja perusahaan yang jelek antara lain dapat dilihat pada profitabilitasnya dan kinerja strategisnya yang cenderung terus. Apa kinerja strategis antara lain? Kinerja strategis itu market share, bagian pasar. Kalau dulu market share-nya 10%, tapi tiba-tiba sekarang market share-nya 5%, itu berarti kinerja strategisnya turun. Ya, kalau dulu bisa mengintroduksi produk inovatif 10 item, 15 item, sekarang tidak bisa mengintroduksi produk lain. Berarti knowledge kemajuan knowledge yang dimiliki oleh perusahaan, inovativeness perusahaan itu mengalami penurunan. Ini berarti perusahaan itu ada masalah internal yang perlu dibenahi agar tidak terjadi melebar. Ya, berikutnya. Ya, sekarang isunya adalah mengelola internal perusahaan. Implementasi strategi harus memperhitungkan secara cermat alokasi sumber daya perusahaan. Jadi kita menetapkan, merumuskan strategi itu harus berbasis sumber daya apa yang kita miliki, teknologi apa yang kita miliki, sumber daya manusia seperti apa yang kita miliki. Dari kajian-kajian, dari telaah analisis sumber daya tadi, kita bisa menetapkan strategi apa yang fit, strategi apa yang sesuai dengan sumber daya yang kita miliki, kapabilitas apa yang kita miliki, sehingga kita bisa merumuskan strategi yang fit, yang bisa adaptif dengan perkembangan lingkungan eksternal. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya tekankan bahwa perusahaan itu apakah besar atau kecil, itu akan menghadapi lingkungan eksternal sangat dinamis. Ada perkembangan teknologi, ada dinamika pasar yang semua itu kalau tidak diantisipasi dengan baik akan merugikan perusahaan. Jadi ketika menghadapi lingkungan eksternal yang sangat dinamis, tidak ada opsi lain bagi perusahaan itu kecuali apa? Kecuali meningkatkan, melakukan improvement secara terus-menerus terhadap sumber daya internal, terhadap kapabilitas internal. Kalau ternyata di lingkungan eksternal itu ada perubahan teknologi yang pesat, perubahan teknologi yang mutakhir, kemudian perusahaan tidak bisa mengantisipasi, maka perusahaan itu akan mundur, perusahaan itu akan decline. Contoh konkretnya ya Nokia. Nokia ketika terjadi perubahan teknologi yang dikuasai oleh iPhone maupun oleh perusahaan Korea, maka ya belum tiga. Apa yang terjadi perusahaan elektrik, TV, elektronik di Jepang, Samsung, Sharp, Sony, itu dia kalah berpacu dengan kemajuan teknologi yang dimiliki oleh Samsung. Maka Samsung sekarang merajai pasar elektronik dunia karena dia memiliki kemampuan teknologi yang di atas kemampuan teknologi kompetitornya. Jadi setiap unit usaha itu memerlukan budget, ya, dan sumber daya agar rencana strategik dapat diimplementasi. Perusahaan ini mempunyai anak perusahaan. Anak perusahaan itu kalau dia tidak berkembang dengan baik, kalau dia tidak menghasilkan profit, kalau dia tidak bisa melakukan inovativitas, dia akan menjadi beban perusahaan induk. Nah, ini yang harus dikelola oleh manajemen puncak, bagaimana anak perusahaan itu bisa berkembang sehingga bisa mendukung perusahaan induk. Ya, penggunaan budget dan sumber daya mesti sinergi dengan strategi perusahaan serta harus efisien. Nanti nggak bisa. Penggunaan budget tidak
penggunaan budget dan sumber daya itu harus sinergi dengan strategi. Ya, tidak bisa jalan sendiri. Strategi perusahaan tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik jika tidak ada sistem pendukung operasi bisnis. Ya, harus ada sistem IT-nya, harus ada sistem bagaimana membangun human capital yang baik, bagaimana sistem marketingnya, bagaimana ini harus mendukung. Kalau nggak ada dukungan ini, maka strategi pengelolaan perusahaan tidak akan bisa dijalankan dengan baik. Mengelola perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan mengelola sistem informasi. Sistem informasi mencakup 5 area. Bagaimana dengan data konsumer, bagaimana data operasi, bagaimana data karyawan, bagaimana data pemasok atau data mitra, dan bagaimana data kinerja. Perusahaan harus mempunyai database seperti itu. Kalau tidak punya, akan kesulitan. Dengan adanya sistem informasi dan adanya data-data ini, maka pengambilan keputusan selain bisa dilakukan dengan cepat, juga bisa dilakukan dengan tepat. Semua indikator kinerja strategik harus dilakukan pengukuran secara teratur untuk memantau implementasi strategi perusahaan. Jadi indikator-indikator kinerja strategik, apakah itu marketing, market share, inovatisme, dan lain-lain, itu harus kita ukur. Karena itulah yang menjadi sumber keunggulan daya saing perusahaan. Kalau kita tidak bisa mengukur indikator strategik, akan sulit kita bagaimana mengembangkan bisnis kita, bagaimana mengembangkan industri kita di masa depan. Ya, silakan. Ya, best practices. Pengawasan perusahaan tidak dilakukan pada pos operasional. Ya, pengawasan perusahaan itu harus dilakukan dengan pendekatan preventif melalui best practices, dengan peraturan, dengan aturan dan prosedur yang baku dan jelas. Jadi kalau kita mengawasi, ya, kita tidak bisa, ini juga nanti saya jelaskan, tidak bisa membuat aturan, membuat peraturan, di mana pengawasan itu lebih berat pada titik akhir, pada quality control. Tapi pengawasan itu harus dilakukan secara bertahap, mulai dari awal sampai akhir. Semua sekuensinya ini harus diawasi. Jadi kalau terjadi kesalahan tidak pada rantai akhir, tapi sejak awal sudah ketahuan. Nah, ini mengembangkan sistem pengawasan yang komprehensif itu lebih baik daripada kita memiliki sistem pengawasan akhir yang canggih. Kenapa? Sistem pengawasan akhir yang canggih itu kalau mungkin dia akan melakukan kerusakan. Yang kita temukan kerusakan, tapi tidak bisa melakukan perbaikan bagaimana memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi itu. Ya. Jadi bersamaan dengan itu, perusahaan mesti melaksanakan continuous improvement. Ya. Jadi perusahaan itu, apapun jenis perusahaan, apakah itu farmasi atau yang lainnya, dia harus melakukan continuous improvement, melakukan perbaikan secara terus-menerus. Misalnya Anda punya produksi tablet, Anda punya produksi kapsul. Untuk kapsul apa? Kapsul untuk diabetik atau kapsul untuk antibiotik. Itu Anda harus terus melakukan perbaikan sehingga ditemukan dalam seluruh sekuen produksi itu pasti ada titik lemah. Apakah titik lemah pada waktu proses granulasi atau titik lemah pada proses-proses yang lain. Dengan Anda terus melakukan continuous improvement, maka selain memperbaiki kualitas produk, dia juga meningkatkan efisiensi dalam pembiayaan dari proses produksi itu. Ya, continuous improvement itu termasuk apa? TQM, Total Quality Management. Jadi bagaimana Anda bisa meningkatkan kualitas produk Anda dengan TQM tadi sehingga menjamin produk-produk atau kualitas output yang Anda hasilkan itu memiliki kualitas yang bisa bersaing di pasar. Dan itu artinya apa? Meningkatkan daya saing produk kita. Karena kita selalu meningkatkan melakukan continuous improvement. Selanjutnya adalah memperbaiki proses dan sistem operasi lebih penting dibandingkan tadi saya katakan memperbaiki sistem quality control. Jadi proses dan sistem operasi itu kalau diperbaiki, kalau dia katakanlah salah satunya kalau dia diperbaiki, itu peluang untuk terjadi kesalahan pada akhir kontrol itu menjadi kecil. Tetapi kalau kelemahan ada di proses produksi, kelemahan ada sistem produksi, ini akan terjadi apa? Hasil akhirnya pada waktu quality control akhir akan ketahuan bahwa produk-produk itu substandar. Jadi harus dilakukan perbaikan, harus dilakukan penataan yang baik
ketika seluruh proses mulai dari awal sampai akhir. Jadi kalau ada distorsi akan ketahuan oleh sistem itu. Pada industri farmasi dikenal adanya good CGMP, Current Good Management Processing. Itu sesungguhnya adalah best practices untuk memantau dan mengkoreksi semua operasi manufaktur farmasi. Ya, ini menjadi penting ya. Kenapa CGMP itu berlaku internasional, tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi berlaku di seluruh dunia. Bahwa itu menjadi persyaratan best practices untuk industri farmasi. Ya, berikutnya. Ya, apa yang disebut dengan mengontrol kinerja perusahaannya? Kinerja atau performa itu adalah hasil akhir dan aktivitas, dan kinerja perusahaan tidak lain adalah akumulasi hasil akhir dari seluruh aktivitas dan proses kerja dari perusahaan. Kinerja perusahaan penting untuk diukur agar manajemen memahami faktor-faktor apa yang memiliki kontribusi terhadap kinerja perusahaan yang tinggi atau sebaliknya. Jadi kalau ada kerugian, juga tahu faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kerugian di perusahaan ini. Sebaliknya, bisa ketahuan juga faktor-faktor apa yang menyebabkan perusahaan ini memperoleh profitabilitas yang besar. Ini mesti kita pantau mana di titik mana perusahaan ini harus kita perhatikan yang menjadi kontributor menjadi perusahaan itu untung atau kontributor menjadi perusahaan itu berpotensi rugi. Ini penting untuk kita pantau. Kinerja perusahaan penting untuk diukur agar manajemen memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kinerja perusahaan atau yang sebaliknya. Pengukuran kinerja perusahaan mempunyai manfaat. Yang pertama, meningkatkan kemampuan untuk kepuasan customer akan meningkat. Kalau kita bisa mengukur itu, mengukur kinerja perusahaan. Dampak terhadap reputasi perusahaan. Jadi perusahaan itu kalau kualitas meningkat, kalau sales meningkat, kalau bagian pasar yang meningkat, itu Itu dampak reputasi perusahaan itu bagus. Kita lihat ya, Pfizer itu mempunyai market di seluruh dunia karena dia mempunyai reputasi yang dikenal oleh seluruh dokter di dunia. Kalau di Indonesia misalnya, kalau kita ambil contoh, Dexamethasone, Kalbe Pharma, Sanbe Pharma itu mempunyai reputasi yang baik. Kenapa? Dia berkorelasi dengan produknya. Ya. Produk-produk Kalbe, produk-produk Dexamethasone ya, berkorelasi dengan kemampuan dia dalam melakukan TPM, dalam melakukan kontrol bagaimana prosesnya di perusahaan itu sehingga output yang dihasilkan oleh perusahaan itu memiliki kualitas yang bisa meningkatkan reputasi perusahaan. Yang ketiga adalah hasil knowledge. Bagaimana innovativeness yang dilakukan oleh perusahaan itu. Kalau di farmasi, barangkali indikator yang paling gampang adalah berapa produk-produk baru yang dihasilkan oleh perusahaan itu kemampuannya dari setiap tahun. Dan ini berbeda kalau perusahaan multinasional itu adalah bagaimana menghasilkan molekul-molekul baru. Dan ini di Indonesia tidak bisa karena perusahaan Indonesia tidak menghasilkan molekul baru. Mungkin ada formula-formula baru ya, sediaan baru, tapi bukan new chemical entity, bukan aktif. Ini yang perbedaan. Tapi ini juga diukur. Ya, kalau perusahaan farmasi di Indonesia tidak mampu menghasilkan produk baru, itu artinya produk itu kan secara alamiah suatu saat dia akan decline. Dari meningkat, terus meningkat, kemudian flat, kemudian turun. Ketika turun, tidak ada produk baru yang menggantikan, maka perusahaan itu akan decline. Jadi karena tidak menghasilkan produk-produk baru. Kinerja perusahaan dapat diukur dari produktivitas operasional, yaitu output atau jasa yang dihasilkan dibagi input yang diberikan untuk menghasilkan output tersebut. Dari berapa produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu, kemudian dibagi dengan seluruh biaya yang untuk menghasilkan produk itu disebut produktivitas. Atau disebut juga bisa diukur dengan efisiensi. Berapa efisiensi yang diciptakan oleh perusahaan itu. Ini penting. Perusahaan harus mempunyai indikator-indikator untuk mengukur semua itu. Ya, berikutnya. Ya, saudara sekalian, Anda bisa lihat ini, bagaimana rasio keuangan. Ini kalau Anda belajar mengenai manajemen keuangan, pasti akan sampai pada ini. Bagaimana mengukur likuiditas tes,
bagaimana mengurus liabilities, bagaimana mengurus operation, semua itu ada rumus-rumusnya. Anda bisa melihat di buku-buku manajemen keuangan, perusahaan-perusahaan itu setiap tahun, setiap akhir tahun dalam laporannya selalu kita ukur. Ya. Kalau kenapa pentingnya perusahaan bagaimanapun juga itu harus ada mengalami kesehatan sehat dalam perspektif manajemen keuangannya, perspektif keuangannya. Kalau perusahaan itu merugi terus, ya perusahaan tidak bisa berkembang. Maka ini harus kita jaga bahwa indikator-indikator yang diukur, ya, objektif yang diukur itu, rasio-rasio yang diukur itu menunjukkan bahwa perusahaan itu menjadi sehat, perusahaan yang sehat yang bisa tumbuh dan berkembang. Kalau perusahaan itu keuangannya tidak sehat, maka perusahaan tidak akan bisa berkembang. Jadi perusahaan bisa mengembangkan bisnisnya, mengembangkan industrinya itu kalau dia memiliki basis keuangan yang sehat. Kalau tidak, jadi cash flow perusahaan juga kalau cash flow-nya terganggu, kalau cash flow-nya negatif, kalau cash flow-nya terlalu banyak hutang, maka perusahaan juga tidak bisa berkembang dengan baik. Ya, berikutnya. Ya, saudara-saudara, ini adalah tahapan-tahapan program implementasi dari best practices, ya. Jadi bagaimana best practices di perusahaan itu harus kita record, harus kita kita pantau, kita catat, kemudian kita kodifikasikan. Ya, ini juga yang pertama, bagaimana mengkoneksikan best practices itu dengan strategi dan goal perusahaan. Jadi, ya, perusahaan itu pasti mempraktekkan bagaimana cara-cara best practices, ya. Kemudian kita identify best practices-nya itu bagaimana dalam seluruh organisasi, bagaimana dalam kegiatan seluruh organisasi, ya. Kemudian kita develop, kita pengembangkan bagaimana best practices ini, kemudian bagaimana memberikan reward, bagaimana pertama bagaimana recognize sistem yang baik, bagaimana memberikan reward, dan kemudian kita komunikasikan best practices itu ke seluruh organisasi, ke seluruh perusahaan, agar semua orang mengenal inilah cara-cara yang terbaik dalam manajemen pengelolaan perusahaan. Itu semua orang harus tahu dan memahaminya, ya. Kemudian create best practices knowledge sharing system. Ini bagaimana kita tahu, kita identify best practices tadi, kemudian bagaimana kita sharing kepada semua pihak. Contoh-contoh yang praktek yang baik, best practices ini harus kita tularkan kepada seluruh orang yang ada di dalam perusahaan itu, sehingga best practices menjadi hal yang dipraktekkan dalam seluruh organisasi, ya. Ini menjadi sangat penting, ya, pengalaman seperti ini kemudian diinternalisasi di dalam perusahaan itu. Ini cara-cara bagaimana perusahaan itu bisa terus mengembangkan best practices sehingga perusahaan bisa mencapai sasaran-sasaran strategis, sasaran-sasaran tujuan finansialnya. Demikian saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan mengenai kuliah terakhir dari manajemen strategi ini, terutama pada implementasi strategi. Silakan, masih ada waktu, kita bisa diskusi. Ya. Terima kasih Pak Sampurno. Baik, kepada Bapak Ibu peserta, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang sudah disampaikan lewat chat. Mungkin bisa saya bantu untuk membacakan, Pak Sampurno. Ya, sebentar. Ini ada pertanyaan. Pak Sampurno, dalam masa pandemi seperti ini, bagaimana cara dan strategi perusahaan agar bisa eksis dan mempertahankan proses bisnisnya? Padahal nilai beli konsumen jauh berkurang dan kebutuhan publik juga cenderung menurun drastis. Banyak perusahaan yang melakukan pengurangan pegawai dalam jumlah besar karena omset perusahaan yang berkurang drastis. Tentu saja ini tidak bijak. Bagaimana pendapat dari Pak Sampurno untuk menyelamatkan ekonomi negara pada saat pandemi seperti ini? Monggo kepada Pak Sampurno. Ya, ini pandemi ini adalah suatu
satu kendala yang luar biasa. Jadi kondisi tidak normal, abnormal yang dihadapi tidak hanya Indonesia, tapi dihadapi negara maju sekalipun. Jadi karena apa? Karena pasar, ya, pasar dan daya belinya itu sudah anjlok. Maka ini susah untuk kita yang bisa kita lakukan adalah bagaimana untuk survive. Itu sudah maksimal. Bagaimana bisa survive? Sekarang industri farmasi atau industri apa saja sekarang sudah mengalami decline. Ya, perusahaan penerbangan yang dulu itu mempunyai pasar yang sangat besar, sekarang bangkrut. Bahkan perusahaan Thailand, penerbangan Thailand, TG itu membangkrutkan diri karena tidak mampu. Kan? Perusahaan-perusahaan farmasi sekarang masih relatif masih bisa berkembang, masih bisa tumbuh, masih bisa survive, meskipun mengalami kesulitan. Ya. Kesulitannya apa? Kesulitannya mendapatkan bahan baku dari Cina. Sebagian besar bahan baku kita itu kita impor dari Cina, 60%. 30% kita impor dari India. India sekarang mengalami kesulitan karena intermediate substansinya harus impor dari Cina. Sedangkan Cina selama ini, selama pandemi ini dia masih berfokus pada kebutuhan mencukupi kebutuhan dalam negeri. Jadi sekarang ini di samping mengalami availabilitas, tersediaan bahan baku itu susah, juga harganya meningkat. Dengan dolar 1.400, hampir 1.500, hampir 15.000, itu tidak mudah. Bagaimana survive? Supaya survive adalah pertama kita strategi utama kita adalah survive. Bagaimana tetap survive sehingga kita tetap bisa menghasilkan revenue paling minimal. Ya. Yang lebih parah lagi juga kosmetik yang selama ini industri kosmetik tumbuh karena kosmetik sudah merupakan kebutuhan pokok dari kaum wanita terutama. Sekarang dalam masa pandemik ini orang tidak keluar, orang tidak butuh kosmetik, jadi perusahaan kosmetik juga anjlok. Jadi seluruh bisnis dalam musim pandemik ini juga anjlok. Jadi sekali lagi bahwa strategi yang paling penting adalah strategi bagaimana tetap survive. Industri kosmetik saya punya kenalan. Industri kosmetik sekarang dia mengalami penurunan sampai 40-50%. Industri farmasi juga mengalami penurunan. Farmasi meskipun dalam beberapa masih bisa buka, apotek masih bisa buka, tetapi salesnya juga menurun. Karena daya beli masyarakat juga menurun. Kenapa daya beli masyarakat menurun? Ya karena banyak perusahaan, banyak lapangan kerja mereka tertutup. Jadi mereka tidak punya penghasilan, otomatis bagaimana daya belinya menurun. Jadi sekali lagi situasi semacam ini adalah situasi yang abnormal. Meskipun banyak orang mengatakan normal baru, itu bahasa halusnya. Tapi situasi yang abnormal. Bagaimana dalam situasi abnormal itu strategi kita adalah bagaimana kita mempertahankan atau yang disebut dengan survival strategy. Bagaimana kita tetap survive, nanti ketika keadaan normal kita bisa kembangkan. Tapi ini tidak mudah, tidak mudah. Ya, industri penerbangan sekarang luar biasa, ya. Garuda, Lion, semua sekarang sudah menderita. Tidak hanya di kita, semua, ya, tidak ada penerbangan. Kalau perusahaan penerbangan tidak ada penerbangan, ya pasti mengalami masalah. Apalagi kalau semua itu harus pinjam duit ketika membeli pesawat. Nah, sekarang ini justru perusahaan farmasi yang masih mending, artinya masih bisa survive. Ya, Anda bisa lihat sendiri, apotek sekarang mengalami penurunan. Tapi sebelum pandemi ini juga apotek sudah mengalami penurunan. Sekarang dengan adanya pandemi, down. Industri farmasi sekarang tumbuhnya pada tahun 2019 itu tumbuhnya di bawah 5%, bahkan ada yang mengatakan 4%. Itu nasional, rata-rata nasional. Tapi ada individual perusahaan farmasi yang mengalami penurunan sampai 40%. Ya. Ketika ada BPJS, obat itu harganya sangat murah, sehingga sales industri farmasi itu ya, menghadapi seperti ini harus ada strategi baru. Tidak bisa kita menggunakan strategi lama, karena yang kita hadapi, lingkungan eksternal yang kita hadapi sangat berubah. Ya, kira-kira begitu. Jadi strategi utama kita harus bagaimana survive. Kita susah mengembangkan untuk tumbuh market kita, tapi bagaimana bertahan agar perusahaan tetap hidup. Ya, sedapat mungkin tidak melakukan
PHK. Ya. Lebih baik bagaimana mengurangi gajinya, mengurangi pendapatan karyawan daripada mem-PHK karyawan. Karena suatu saat kalau memang entah nggak tahu kapan normalnya, itu bisa digiatkan kembali bisnis kita. Ya, kira-kira begitu. Silakan. Ya. Mungkin memang pilihan yang paling bijak adalah dengan mengurangi gaji ya Pak Sampurnya ya, daripada memberhentikan karyawan. Karena dampaknya sangat besar sekali kalau seperti itu. Ya, nah, itu tidak hanya dialami negara pun mengalami itu. Sekarang negara mendapatkan revenue dari mana? Kan dari pajak. Pajak kan perusahaan-perusahaan sekarang nggak perusahaan sedang turun. Bagaimana menarik pajak perusahaan yang merugi? Iya, betul Pak. Ini ada pertanyaan berikutnya Pak. Dari Muhammad Didit Prasojo, mahasiswa profesi apoteker Unjani Cimahi. Izin bertanya terkait slide terakhir yang Bapak presentasikan yang membahas terkait reward dan rekognisi sistem terhadap best practice. Bagaimana Pak konkret aplikasi untuk mengembangkan sistem reward dan rekognisi terkait best practice tersebut Pak? Terima kasih. Ya, dari kiri ya, perusahaan-perusahaan itu kalau sukses, ya, dalam satu perusahaan itu harus ada sistem untuk memberikan, sebetulnya tidak hanya reward, ya, punishment juga harus diberikan. Jadi kalau karyawan itu memiliki bisa berprestasi dalam berkontribusi terhadap kemajuan perusahaan, perusahaan mesti memberikan reward kepada karyawan atau manajemen di perusahaan itu, supaya dia terpacu, supaya dia mempunyai motivasi untuk memajukan lebih lanjut perusahaan itu. Jadi ini satu hal yang mesti dikembangkan di semua perusahaan. Jadi karyawan itu merasa mendapat penghargaan. Di Jepang itu ada sistem ya, mereka yang bekerja di R&D, kalau dia menemukan produk-produk yang inovasi, maka dia tidak hanya mendapatkan bonus gaji, tapi juga mendapatkan royalti. Jadi perusahaan manajer peneliti-peneliti di R&D perusahaan farmasi atau perusahaan apapun di Jepang itu akan mendapatkan take home pay yang jauh lebih besar, bahkan bisa lebih besar dari direksinya kalau dia menemukan produk-produk inovatif. Tapi di Indonesia itu kelihatannya tidak pernah terungkap ya, bahwa karyawan yang menemukan produk-produk inovatif mendapatkan reward dari perusahaan yang signifikan. Nah, itu mestinya dikembangkan. Yang tadi identify apa tadi? Halo? Praktis dan rekognisi sistem, Pak. Oh iya, ya kita harus sistemnya harus kita tengarai ya. Mana sistem-sistem yang perlu dalam best practice itu yang harus kita recognize. Mana sistem itu yang ternyata bisa mendongkrak perusahaan untuk menghasilkan output yang lebih bagus. Tapi juga kita bisa lihat mana kita tengarai, kita recognize, mana sistem itu ternyata menjadi kendala perusahaan untuk bisa maju dan berkembang. Ya, misalnya bisa lihat ternyata sistem dalam pengembangan human resources development ternyata itu tidak paralel dengan sistem strategi, tidak paralel dengan kebijakan dan strategi perusahaan. Maka sistem HRD tadi harus kita lakukan perbaikan ya, kita lakukan perbaikan penyempurnaan sehingga pengembangan R&D itu bisa menunjang strategi dan kebijakan perusahaan. Itu menjadi penting ya. Jadi kita manajemen strategik itu harus disasarkan kepada semua aspek penting perusahaan, tidak hanya masalah keuangan, tidak hanya produksi, tapi harus terintegrasi semua aspek di dalam pengelolaan perusahaan itu harus mempunyai nilai tambah yang besar untuk kemajuan perusahaan. Ya, itu menjadi penting. Harus kita tengarai sistemnya itu yang bagaimana, ya, bagaimana rewardnya, bagaimana punishment-nya, itu menjadi sangat penting. Ya. Ya. Terima kasih Pak Sampurno. Ini ada pertanyaan berikutnya juga dari Prof. Agung. Saat ini dilakukan uji klinik fase 3 vaksin COVID-19 oleh Bio Farma dan Unpad. Sebenarnya penemunya adalah perusahaan Cina Sinovac Biotech.
Ya. Konsep partnership tersebut setelah selesai penelitian, apakah Bio Farma tetap melakukan import vaksin dari Sinovac dan tinggal proses filling dan packaging, atau dengan alih teknologi dari perusahaan Sinovac tersebut? Dengan konsep partnership seperti ini, apakah nantinya tetap bisa memberikan peluang produk vaksin COVID-19 dari AstraZeneca UK dan juga dari US? Ya, kita mesti lihat ya. Saya sendiri tidak melihat bagaimana konsep agreement antara Indonesia, antara Bio Farma dengan Sinovac tadi. Ya, yang jelas sekarang itu sedang dilakukan uji klinis di Indonesia yang dalam hal ini berbentuk multi-center. Jadi Indonesia berpartisipasi diajak oleh Cina untuk melakukan uji klinis ini. Selanjutnya, itu sangat tergantung pada agreement. Saya belum melihat ya, adanya agreement. Itu bisa jadi Indonesia impor produk jadinya dari Cina, kemudian kita gunakan di Indonesia. Itu sudah barang tentu setelah dilakukan evaluasi mengenai safety, efikasi, dan quality oleh lembaga regulatory Indonesia. Tapi bisa juga kita impor dalam bentuk bulk-nya. Kemudian dalam bentuk bulk-nya itu kemudian diproduksi oleh Bio Farma. Tapi bisa juga yang sangat sederhana, sudah masuk dalam ampul, diimpor dari China, kemudian di label di Indonesia. Itu paling sederhana. Jadi sama sekali tergantung kepada bagaimana agreement antara Indonesia dengan Sinovac tadi. Tetapi saya juga mendengar, mungkin teknologinya berbeda ya, antara perusahaan Pfizer. Pfizer itu juga mungkin CEO-nya mengatakan bahwa mereka sudah melakukan uji klinis tahap ketiga, dan malah dia berharap, yakin betul bahwa bulan Oktober itu dia bisa menyelesaikan tahap uji 3 ini sehingga bisa dirilis oleh FDA. Nah, mereka bekerja sama, ini contoh yang terbaik ya. Mereka bekerja sama tidak seperti Indonesia. Kerjasama Indonesia dengan Cina itu kita hanya bekerja sama dalam melakukan uji klinis fase 3, tapi tidak terlibat pada fase-fase awal. Nah, kalau kerjasama antara Pfizer dengan lembaga penelitian di Jerman, itu mereka kerjasama, bahkan pengembangan tertentu itu dilakukan oleh perusahaan biotech di Jerman. Kemudian dua perusahaan ini melakukan perjanjian, melakukan co-production dan R&D yang dilakukan perusahaan. Dan ini teknologinya, menurut saya teknologinya agak berbeda. Kalau di teknologi yang dikembangkan Jerman dengan Pfizer itu adalah teknologi rekombinan. Jadi biasanya rekombinan itu lebih stabil ya, seperti halnya kalau kita analogikan vaksin hepatitis B, itu kan ada yang vaksin berbasis pada derivat plasma, ada vaksin yang berbasis pada teknologi rekombinan. Ternyata teknologi rekombinan yang lebih berkembang. Ini AstraZeneca juga mengembangkan ini. Jadi nanti kita lihat siapa yang paling cepat. Tapi ini kita tidak boleh mengambil jalan pintas ya. Semua uji klinis sampai fase 4. Jadi fase 3 nanti masih fase 4 di mana manusia yang ikut menjadi itu harus lebih banyak. Ya. Ini kita lihat mana yang lebih valid. Apakah AstraZeneca, ataukah Pfizer, ataukah perusahaan Cina. Ini beda-beda. Nanti kita lihat. Tentu saja dalam hal ini yang pilihan kita tidak semata-mata siapa yang murah, tetapi siapa yang terbaik. Ya. Dalam hal produk-produk life-saving drug seperti ini, itu seringkali faktor dari efikasi, safety itu lebih menjadi pilihan utama. Dan nanti kita lihat mana Cina. Produk-produk vaksin selama ini memang Cina punya, tetapi Cina sendiri juga impor produk-produk berbagai vaksin dari banyak negara, karena kebutuhan vaksin Cina itu yang sangat besar. Jadi mereka selama ini tidak cukup untuk mereka sendiri, banyak mereka juga ekspor. Nah, nanti kita lihat, kita belum tahu apakah Indonesia bisa memproduksi 100 juta dosis untuk vaksin COVID-19 ini. Kita lihat aja, semua masih dalam. Ini kan masih melakukan penelitian tahap 3, uji klinis tahap 3, masih jauh. Ya,
saya tidak yakin apakah pertengahan tahun depan itu sudah bisa dirilis dan digunakan di Indonesia. Kalau sekarang selesai uji klinis tahap ketiga, nggak bisa, belum bisa dipakai. Jadi setelah tahap 4 nanti baru bisa dipakai. Ya, jadi menurut saya ada beberapa kemungkinan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan dari satu sumber. Kalau mengandalkan dari satu sumber itu akan berisiko. Kalau terjadi putus pasokan itu akan jadi masalah. Tapi kalau kita punya sumber dari Pfizer, dari AstraZeneca, kemudian dari Cina, mana kita pilih? Ya, mana yang kita pilih yang paling apa itu paling baik untuk kita. Ya, saya rasa itu yang bisa saya respon. Atas jawabannya, artinya kalau nanti vaksin ini belum bisa ditemukan sampai pertengahan tahun depan, tentunya perusahaan-perusahaan pun harus sudah bersiap-siap dengan kondisi yang seperti ini akan diperpanjang sampai tahun depan ya, Pak Sampurna ya. Kalau saya melihat trennya seperti ini terus, bisa nggak ekonomi kita bertahan sampai tahun depan? Sekarang kuartal 3 aja kita growth-nya negatif 4% ekonomi nasional kita. Jadi yang kita hadapi ini bukan apa, krisis yang multidimensional. Ini serius, ya kita serius. Ya, ada lagi? Ya. Sepertinya sudah habis, sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak Sam. Ya, terima kasih. Mungkin cukup untuk kuliah pakar hari ini ya Pak ya. Ya. Diucapkan terima kasih kepada Pak Sampurno yang telah menyampaikan materi manajemen strategik dengan contoh-contoh aplikasi yang luar biasa ini tadi sudah dipaparkan oleh beliau. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta serta adik-adik mahasiswa yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kuliah pakar pada hari ini. Nah, acara demi acara sudah usai, kita menginjak acara terakhir. Akhirnya saya, Dewi Resti Basuki, selaku moderator, mohon undur diri dan kita akan bertemu pada acara kuliah pakar kefarmasian yang diselenggarakan oleh APTFI pada lain kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.